Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bab benzena dan turunannya yang masih merupakan benzena ini merupakan masih senyawa karbon gitu ya, yang sebelumnya kita sudah bahas. Oke, apa itu benzena? Pernahkah kalian mendengar nama bahan peledak TNT? Ya. Nah, TNT ini singkatan dari trinitrotoluen. Nah, senyawa apakah penyusun bahan peledak TNT? TNT itu tadi namanya trinitrotoluen. Nah, ini merupakan senyawa turunan benzena. Bagaimana struktur molekulnya? Nah, di sini ada struktur molekul dari TNT. Ini bahan peledak yang mengandung TNT gitu ya, yang tersusun dari TNT. Oke, nah senyawa benzena yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari apa? Ini ada di dalam wipol. Contohnya jika kalian di rumah itu ya suka ngepel pakai wipol. Nah, di wipol itu ada senyawa turunan benzena. Ini struktur molekulnya itu ya dari senyawa yang terkandung dalam wipol. Senyawa penyusun wipol itu ada fenol, ini namanya fenol gitu ya. Nah, ini merupakan senyawa turunan benzena. Oke, lanjut. Apa itu benzena? Benzena itu merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C6H6. Ini harusnya menulisnya salah ya, mohon maaf, ada typo. Harusnya 6-nya di subscript ya, C6H6. Dan strukturnya merupakan rantai siklik dengan ikatan rangkap selang-seling atau terkonjugasi. Nah, ini ada struktur molekul dari benzena. Kita lihat di sini dia rantainya siklik, terdiri dari 6 karbon, itu ya, tersusun dari 6 karbon, rantai karbon yang siklik, dan ada ikatan rangkap yang selang-seling. Jadi nih ada ikatan rangkap 2, kemudian ikatan tunggal, ada rangkap 2 lagi, tunggal lagi, rangkap 2 lagi, tunggal lagi. Nah, itu disebut sebagai ikatan rangkap yang terkonjugasi atau berselang-seling. Ini juga sama ya, ini gambaran struktur molekulnya. Oke, kemudian senyawa benzena itu disebut juga sebagai senyawa aromatik. Kenapa senyawa aromatik? Kalian tahu wipol gitu ya, dia memiliki bau atau aroma yang khas gitu ya. Nah, jadi karena wipol itu tadi mengandung senyawa benzena, salah satu senyawa turunan benzena. Nah, sehingga benzena ini dikatakan sebagai senyawa aromatik karena memiliki aroma yang khas gitu ya. Meskipun tidak semua golongan benzena itu memiliki aroma juga gitu, tapi ya berarti yang membuat benzena ini disebut sebagai senyawa aromatik ini sebetulnya adalah dikaitkan dengan struktur dan sifat-sifat dari benzena tersebut gitu ya. Oke, kemudian di sini, nah tadi senyawa benzena ini memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi. Nah, oleh karena adanya ikatan rangkap yang terkonjugasi ini, dia ikatan rangkapnya itu dapat beresonansi atau ikatan rangkapnya itu dapat berpindah-pindah. Misalkan nih awalnya di sini dia bisa berpindah ke sini, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Nah, itu bisa berpindah-pindah posisinya gitu ya, posisi ikatan rangkapnya, sehingga kita lihat di sini. Nah, awalnya strukturnya seperti ini gitu ya. Ikatan rangkapnya awalnya di sini, dia bisa berpindah ke sini. Itu ya, ke atasnya. Kemudian ini yang ke pinggir gitu ya. Jadi bisa berresonansi atau berpindah-pindah posisi. Nah, atau bisa juga digambarkan seperti ini. Itu ya, ada ikatan rangkapnya itu digambarkan sebagai lingkaran di dalam struktur benzena itu. Struktur seperti ini disebut sebagai rumus Kekulé gitu ya.
Nah, adanya ikatan rangkap yang terkonjugasi pada benzen itu menjadikan benzena merupakan molekul yang stabil gitu, karena ikatan rangkapnya itu dia dapat beresonansi gitu ya, sehingga relatif stabil. Oke. Kemudian bagaimana sifat-sifat dari benzena? Kita bahas yang pertama, sifat fisis benzena. Benzena ini merupakan zat cair yang mudah menguap, ya. Kemudian dia tidak berwarna dan memiliki bau yang khas. Itu biasanya benzena itu bau khasnya seperti minyak tanah. Kemudian ini ada data titik leleh dan titik didih. Titik lelehnya 5,53 derajat Celcius. Kemudian titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Nah, benzena ini dia bersifat non polar karena tadi dia masih golongan senyawa organik atau senyawa karbon gitu ya. Yang mana kalian sudah tahu di bab sebelumnya, senyawa organik itu dia bersifat non polar, tidak larut dalam air gitu ya. Sehingga benzena juga dia sama bersifat non polar. Nah, sehingga benzena ini tidak dapat larut dalam air, tetapi dia bisa larut dalam pelarut non polar. Ya, contohnya ini ada CCl4, ether atau aseton gitu ya. Nah, benzena bisa larut dalam pelarut organik juga gitu, atau pelarut non polar. Kemudian sifat kimianya. Benzena dapat mengalami reaksi substitusi maupun adisi gitu ya. Tapi karena tadi benzena itu ikatannya dia stabil, molekulnya relatif stabil, jadi dia membutuhkan katalis gitu ketika bereaksi dengan senyawa lain gitu ya. Nah, sebetulnya ini benzena itu bersifat kurang reaktif gitu ya. Jadi ketika akan bereaksi dia membutuhkan suatu katalis. Oke, bagaimana reaksi-reaksi pada benzena? Ada apa saja? Reaksi apa saja? Yang pertama, ini ada halogenasi, kemudian ada nitrasi. Yang ketiga sulfonasi dan ada alkilasi. Nah, apa itu halogenasi? Halogenasi ini merupakan reaksi substitusi atom hidrogen pada benzena oleh golongan halogen seperti FCl-BrI gitu ya, fluor, klor, brom, dan iod. Pada reaksi ini atom hidrogen digantikan oleh atom dari golongan halogen dengan bantuan katalis tentunya. Nah, di sini ada contoh. Ini merupakan benzena gitu ya, kita tuliskan satu hidrogennya. Kemudian dia bereaksi dengan Cl2. Nah, ini katalisnya ada besi 3 klorida berarti ya, FeCl3. Maka dia akan menghasilkan ini benzena yang berikatan dengan Cl. Nah, jadi satu atom hidrogen dari benzena ini digantikan oleh Cl. Tuh, di sini jadi berikatan dengan Cl ya. Nah, hasil sampingnya ini HCl. Kemudian yang kedua, nitrasi merupakan reaksi substitusi atom hidrogen pada benzena oleh gugus nitro. Jadi ini sama dengan halogenasi gitu ya. Kalau halogenasi mah atom hidrogennya digantikan oleh unsur-unsur golongan halogen. Kalau nitrasi dia digantikan oleh gugus nitro. Nah, ini reaksinya benzena direaksikan dengan asam nitrat gitu ya, HNO3, dengan bantuan katalisnya asam sulfat. Nah, maka nanti dia akan menghasilkan benzena yang berikatan dengan NO2 gitu ya, gugus nitro. Nah, ini hasil sampingnya air. Kemudian sulfonasi merupakan reaksi substitusi atom hidrogen pada benzena oleh gugus sulfonat. Di sini benzenanya itu direaksikan dengan asam sulfat, tetapi harus dalam keadaan dipanaskan gitu ya, direaksikan dengan cara dipanaskan dan menggunakan asam sulfat yang pekat ini. Maka nanti akan menghasilkan benzena yang berikatan dengan SO3H ya.
gugus sulfonat. Oke, reaksi hasil sampingnya air. Kemudian yang terakhir alkilasi. Nanti hasil dari alkilasi ini akan menghasilkan alkil benzen gitu ya. Alkil benzen. Nah, alkil benzen ini dapat terbentuk jika benzena direaksikan dengan ini, alkil halida gitu ya. Alkil halida sudah dibahas juga ya sebelumnya, atau haloalkana gitu, alkil halida atau haloalkana. Nah, nanti akan menghasilkan ini benzen gitu ya, alkil benzen. Alkilnya mana? Ini CH3 alkilnya. Nanti dari alkil halida, di sini alkil halidanya metil klorida ya. Nanti si metilnya yang akan bergabung dengan benzen. Oke, kemudian senyawa turunan benzena apa saja? Ya, kita bahas dulu tata namanya. Nah, molekul benzena yang kehilangan sebuah gugus atom hidrogen, dan tadi rumus molekul dari benzena itu C6H6. Nah, kalau dia kehilangan satu hidrogen, dia disebut sebagai gugus fenil. Diikuti nanti tata namanya itu disebut gugus fenil, diikuti dengan gugus yang diikatnya. Gugus apa? Nah, contoh. Ini belum berubah, bentar. Nah, ini molekul benzena itu yang salah satu hidrogennya digantikan oleh gugus lain gitu ya, maka dia disebut sebagai fenil gitu ya. Ini fenil. Nah, di sini contohnya untuk penamaannya berarti disebut gugus fenil diikuti dengan gugus yang diikatnya. Diikatnya apa? Gugus yang diikatnya apa gitu ya. Contoh di sini ada gugus benzena, dia berikatan dengan Cl. Maka disebut sebagai fenil klorida gitu ya. Gugus benzennya disebut sebagai fenil, yang gugus yang diikatnya adalah klor, berarti klorida gitu ya. Maka penamaannya jadi fenil klorida. Begitupun untuk brom gitu ya. Untuk yang benzena yang berikatan dengan brom, maka disebut sebagai fenil bromida. Kemudian yang berikatan dengan gugus amina itu berarti fenil amina. Tuh. Kemudian tata nama yang kedua, penamaan suatu benzena juga dapat menggunakan rumus gugusnya diikuti dengan kata benzena gitu ya. Misal kalau misalkan ini berikatan dengan Cl, dia jadi namanya klorobenzena gitu ya. Jadi benzenanya disebut di akhir. Nah, kalau berikatan dengan Br berarti bromobenzena gitu ya. Ini pakai bahasa Inggris, kalau misalkan bahasa Indonesia jadi klorobenzena gitu ya, kayak biasa nulis biasa. Kemudian bromobenzena gitu ya. Kalau dengan iod berarti iodobenzena dan seterusnya gitu ya. Ini ada yang berikatan dengan alkil, alkilnya berupa etil, maka namanya jadi etilbenzena. Kemudian yang ketiga, jika gugus yang diikat lebih dari satu, maka harus diberikan penomoran. Nah, konsepnya ini prinsipnya sama dengan penomoran pada senyawa-senyawa karbon lain gitu ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi penomorannya diusahakan sedemikian sehingga gugus yang terikat itu bernomor kecil gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan benzenanya itu mengikat 3 gugus yang berbeda. 3 gugus di sini sama ya, dia mengikat metil, ada 3 metil, maka kita mulai penamaannya dari penomorannya itu dari gugus yang ini gitu ya. Ini soalnya kalau ini nomor 1, dari yang kedua itu udah ketemu lagi sama alkil gitu ya. Nah, kalau misalkan kita namai dari bawah di sini, dari C yang mengikat metil yang di bawah ini, kalau ini nomor 1, maka 2, 3, nah nomor 3 dia baru ketemu alkil lagi, maka penomorannya itu dimulai dari sini.
Nah, karena ini berdekatan dengan alkil yang kedua gitu. Jadi nomor satunya di sini, kemudian nomor 2 sini, 3, 4, 5, 6. Tuh. Jadi nah ini juga penomoran enggak ke sini ya. Kalau ke sini jauh. Itu sama cabang yang lain gitu ya. Kalau misalkan dari sini 1, 2, 3, 4 tuh. Nomor 4 baru ketemu sama alkil lagi. Maka diusahakan penomoran itu gugus yang terikat pada benzennya itu memiliki nomor yang kecil gitu ya. Maka ini namanya jadi 1,2,4 trimetil benzena karena ada 3 metil. Jadi trimetil benzena gitu ya. Oke, ini jangan salah menuliskan tata nama ya. Waktu itu kita sudah bahas juga. Oke, ini ada contoh lain. Ini ada 2 metil dan 1 etil gitu ya yang diikat oleh benzena. Oke, penomorannya tetap sama, mana yang lebih kecil gitu ya penomorannya, maka sama kayak tadi, berarti ini penomorannya nomor satunya dari atas kemudian ke kanan, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Penyebutan namanya itu dilihat dari ini kan ada 2 alkil ya, ada metil dan etil, maka yang ditulis terlebih dahulu di sini adalah etil gitu. Jadi berdasarkan abjad gitu ya. Maka di sini ditulis 4 etil, 2 metil. Harusnya ini 1,2 dimetil ya. Ini ada kesalahan. 1,2 dimetil itu. Oh, ini pakai yang toluen. Kalau misalkan pakai benzen jadi 1,2 dimetil benzen, atau di sini nama lainnya 4 etil 2 metil toluen karena ini struktur toluen ya. Nanti selanjutnya kita lihat struktur toluen. Contoh lainnya ini ada juga ya, bisa kalian lihat sama penamaannya. Jadi toluen itu apa nih? Ini dari sini kita bisa lihat toluen itu adalah benzena yang mengikat satu metil gitu ya, maka dia disebut sebagai toluen. Ini dia ada klor, 2 klor, maka namanya ini 3,5 dikloro toluen gitu ya. Toluennya disebut di akhir. Nah, tadi ada trinitrotoluen gitu ya, bahan peledak yang tadi di awal disebutkan. Nah, ini struktur molekulnya. Itu ada struktur toluennya ya, benzena mengikat 1 metil. Kemudian ada 3 nitro, gugus nitro, maka namanya jadi trinitrotoluen gitu ya, atau secara IUPAC itu namanya jadi 2,4,6 trinitrotoluen. Oke, selanjutnya jika posisi penamaannya itu berdasarkan benzena itu memiliki penamaan berdasarkan posisi nomor atom karbon pada benzen. Ada jika awalannya orto itu menyatakan posisi substituen pada atom C nomor 1 dan 2, 1,2 gitu ya, maka dia diberi nama orto. Contoh di sini pada benzena itu C nomor 1 dan 2 gitu ya, mengikat substituen atau mengikat mengikat alkil gitu ya. Di sini yang diikatnya dia adalah Cl. Contoh. Nah, ini posisi orto. Posisi orto itu di C nomor 1 sama 2 gitu ya, 1,2. Maka jika C nomor 1 dan 2 itu mengikat gugus alkil, maka dia disebut sebagai posisi orto. Penamaannya jadi orto diklorobenzena gitu ya. Kalau tadi di awal ini namanya bisa juga jadi 1,2 diklorobenzen kalau berdasarkan posisi gitu ya. Jadi ini nama khusus untuk benzena gitu ya, ada orto
meta dan para. Ini posisi orto pada C1,2 itu ya substituennya. Kemudian yang kedua, untuk awalan meta itu menyatakan posisi substituen pada C nomor 1,3 gitu. Jadi contohnya ini nih, posisi meta itu berarti substituennya terikat pada C nomor 1 dan 3 gitu. Ini C nomor 1 dan 1, 2, 3. Nah, berarti pada C nomor 1 dan 3. Ini posisi yang disebut penamaannya sebagai meta. Maka namanya jadi meta diklorobenzen. Ini Cl-nya terikat pada C nomor 1 dan 3. Ini posisi meta. Kemudian yang ketiga ini ada posisi yang disebut sebagai penamaannya itu para gitu ya. Untuk awalan para itu menyatakan posisi substituen pada C nomor 1,4. Nah, jadi penamaannya diawali dengan para itu jika posisi substituennya terikat pada C nomor 1 dan 4. Contohnya ini. Cl-nya terikat pada C nomor 1 dan nomor 4. Maka itu dikatakan posisi para gitu ya. Maka penamaannya para diklorobenzen. Seperti itu. Nah, apa sih kegunaan senyawa turunan benzena? Ini ada kegunaan beberapa senyawa turunan benzena. Yang pertama, toluen gitu ya. Ini digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat trinitrotoluen atau bahan peledak yang tadi gitu ya. Nah, ini struktur dari toluen. Dia merupakan benzena yang mengikat satu metil gitu ya. Nah, untuk ini bisa dibuat bahan peledak gitu ya, atau trinitrotoluen jika direaksikan dengan ini HNO3 gitu ya, asam nitrat dengan bantuan katalis asam sulfat pekat, maka nanti akan dihasilkan TNT. Oke, kemudian senyawa turunan benzena selanjutnya ada stirena. Nah, stirena ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi gitu ya. Oke, polistirena ini banyak digunakan untuk membuat isolator listrik gitu ya, atau boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir itu. Nah, ini sering kita gunakan berarti ya benzena itu di kehidupan sehari-hari, senyawa turunan dari benzena. Selanjutnya ada anilin yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Nah, anilina ini dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Ini reaksinya ya, bisa dilihat. Anilin itu direaksikan dengan HCl dan HNO3 asam nitrit ya, dia bisa berubah menjadi garam diazonium klorida. Ini anilin ini tadi zat warna gitu ya, bahan dasar zat warna. Kemudian ada fenol. Nah, fenol yang tadi dibahas di awal, dia digunakan di kehidupan sehari-hari itu ya, paling banyak di kehidupan sehari-hari. Dikenal sebagai karbol gitu ya, atau lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. Nah, ini struktur molekulnya. Oke, selanjutnya ada paracetamol. Kalau dalam farmasi gitu ya, ini sering kita gunakan nih kalau misalkan sakit gitu ya. Ini pereda nyeri gitu ya, paracetamol itu. Nah, ini memiliki fungsi yang sama dengan aspirin tetapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat yang beredar di pasaran ini menggunakan zat aktif paracetamol. Jadi ini sangat bermanfaat gitu ya di dunia kesehatan. Penggunaan paracetamol yang berlebihan juga nggak baik, tapi ya untuk ginjal dan hati. Nah, kemudian ada natrium benzoat. Natrium benzoat yang biasa digunakan itu sebagai pengawet makanan dalam makanan kalengan gitu ya.
Kita sering lihat juga, misalkan kalau beli makanan ada komposisinya itu natrium benzoat. Nah, itu berarti merupakan senyawa turunan benzena gitu ya, untuk bahan pengawet. Ini struktur molekulnya ada. Ya. Oke. Nah, kemudian ada asam benzena sulfonat atau ABS, disingkat ABS. Nah, ini yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari gitu ya. Di sini disebutkan mengapa orang mencuci pakaian lebih memilih menggunakan deterjen daripada sabun batangan. Nah, kita kalau cuci pakaian kan biasanya mamah gitu ya di rumah pakainya deterjen yang serbuk gitu ya, daripada tidak menggunakan sabun batangan gitu. Nah, kenapa? Salah satu alasannya itu deterjen bila digunakan untuk mencuci itu akan menghasilkan busa yang lebih banyak daripada sabun batangan, dan hasil cuciannya juga jadi lebih bersih gitu ya. Makanya lebih banyak menggunakan deterjen. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena deterjen ini mengandung asam benzena sulfonat. Nah, ini asam benzena sulfonat yang umumnya itu digunakan sebagai bahan aktif dalam deterjen yang digunakan dalam mesin untuk mencuci pakaian gitu ya. Senyawa ini memiliki sifat pembersihan yang sangat baik dan menghasilkan busa yang banyak. Jadi deterjen itu mengandung ABS gitu ya, asam benzena sulfonat. Nah, ini yang berperan sebagai penghasil busa dan sebagai zat pembersihnya gitu ya. Jadi ini bersifat sebagai surfaktan, dapat membersihkan noda gitu ya pada pakaian, sehingga melarutkan noda-noda yang ada dalam pakaian dalam air gitu ya, ke dalam air. Jadi pakaiannya jadi bersih gitu. Seperti itu. Nah, tetapi ada juga dampak negatif dari benzena. Apa itu gitu ya? Benzena ini merupakan senyawa yang bersifat racun gitu ya, karsinogenik. Nah, senyawa-senyawa turunan benzena juga memiliki sifat karsinogenik gitu. Jadi cukup bahaya juga gitu ya bagi kesehatan. Maka ini nih di sini disebutkan sifat racun atau karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker gitu ya dalam tubuh manusia. Jika kadarnya dalam tubuh manusia itu berlebihan kayak tadi, makanya kita itu nggak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung pengawet yang banyak gitu ya, kayak tadi, karena pengawet itu kan tadi merupakan natrium benzoat gitu ya, yang merupakan turunan dari benzena. Nah, itu nggak boleh banyak-banyak, nanti dia akan kalau di dalam tubuh manusia kadarnya sudah terlalu banyak gitu ya, bisa menimbulkan penyakit gitu ya, kanker gitu. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa benzena merupakan salah satu penyebab leukemia gitu ya, kanker darah yang telah banyak menyebabkan kematian. Nah, itu. Jadi memang senyawa turunan benzena itu banyak kegunaannya di kehidupan sehari-hari, tapi dia juga memiliki dampak negatif jika penggunaannya salah gitu ya, atau berlebihan. Ya, pembahasan mengenai benzena cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.